Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami ingin menampilkan sebuah video dari tugas mata kuliah Pancasila, yaitu video dengan tema debat. Baik, di sini kami terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok 7 dan kelompok 8. Kelompok 7 yang pertama dari saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Nur Viva Wicaksono, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Selanjutnya dilanjut. Perkenalkan, nama saya Adiatun Najwa dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Perkenalkan, nama saya Zahroh dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Baik, selanjutnya dari kelompok 8, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan saya Ahmad Nasihan Sari dari kelompok 8 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Perkenalkan, nama saya Divani Islami Ramadhani, saya dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Dan saya Cahya Rahmat Usadiah dari kelompok 8 dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara debat hari ini. Perkenalkan, nama saya Zahroh dan saya Cahya Rahmat Usadiah yang akan bertugas sebagai pembawa acara dalam kegiatan debat pada hari ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis, berpendapat, dan menghargai pandangan orang lain dalam semangat nilai-nilai Pancasila. Kini tibalah kita pada acara inti, yaitu debat dengan mosi yang kami angkat. Apakah Gen Z masa kini masih menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup? Debat ini akan diikuti oleh tim pro dan tim kontra. Sebelumnya kita persilahkan untuk tim pro memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Divani Islami Ramadhani, saya dari tim pro. Baik, perkenalkan saya Ahmad Nasihan Sari, saya dari tim Pro. Selanjutnya kita persilahkan untuk tim kontra memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Adiatun Najwa selaku tim kontra pada debat kali ini. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Nur Viva Wicaksono. Di sini saya bertindak sebagai tim kontra dan sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Baik, tim pro akan menyampaikan pendapat bahwa generasi muda masih menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, sedangkan tim kontra akan berpendapat sebaliknya. Setiap tim akan diberikan waktu untuk menyampaikan argumen pembuka, tanggapan, dan kesimpulan. Mari kita jaga suasana debat agar tetap tertib, sportif, dan saling menghargai. Waktu untuk tim pro 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kami meyakini bahwa generasi muda Indonesia masih menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Meskipun dalam bentuk dan ekspresi yang lebih modern, nilai-nilai Pancasila tetap hidup di hati anak muda. Hanya saja cara penerapannya menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi, menurut saya dari tim pro, anak muda saat ini aktif mendorong kepedulian sosial di dunia maya. Misalnya, menggalang dana untuk korban bencana alam, menyebarkan pesan toleransi, atau ikut kampanye lingkungan, dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Mungkin itu saja. Baik, silakan untuk tim kontra menanggapinya. Baik, di sini saya akan menanggapi dari pernyataan tim pro tadi. Jadi kami di sini menyatakan tidak setuju atau instruksi, yaitu kami menilai bahwa Pancasila semakin kehilangan maknanya di kalangan generasi muda. Banyak yang mengenal Pancasila hanya sebatas hafalan di buku teks, bukan pedoman dalam berpikir dan bertindak. Menurut saya, nilai Pancasila tidak lagi menjadi paduan moral. Banyak generasi muda yang terpengaruh budaya individualistik dan hedonistik, yaitu budaya yang ingin mengembangkan diri sendiri, dan untuk hedonistik itu memperlihatkan kebaikan di dunia maya.
dari luar negeri yang mana itu dia mengambilkan sifat hedonistik dan individualistik tadi terinspirasi dari budaya luar. Mereka lebih mengejar popularitas di media sosial daripada nilai moral, seperti gotong royong dan ikut melaksanakan kegiatan bencana alam tadi. Dia lebih cenderung ke lebih meningkatkan popularitas di media sosial daripada ingin kegiatan bersosial kepada masyarakat. Dan ini menurut saya sangat hilanglah yang dinamakan nilai dari Pancasila tersebut. Nah, jadi menurut saya di sini saya tidak setuju dengan penyampaian dari tim pro tadi, dikarenakan menurut saya nilai Pancasila tidak lagi menjadi paduan moral. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya untuk tim pro menyampaikan pendapatnya. Izin menanggapi. Nah, sejak sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, Pancasila itu memang masih diajarkan dan diintegrasikan ke mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sedangkan di kampus, mahasiswa itu diajak untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dari situ muncul rasa jiwa Pancasila dalam lingkungan kampus. Artinya pendidikan itu masih terjaga keberlanjutan ideologi Pancasilanya. Nah, cukup sampai situ. Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari kelompok tim pro. Media sosial sering dipenuhi dengan ujaran kebencian, bullying, dan provokasi antar kelompok. Ini jelas bertentangan dengan sila kedua dan ketiga. Fakta ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan makin melemah. Jadi, di zaman yang saat ini semakin berkembang, banyak sekali, terutama pada mahasiswa yang blak-blakan menyampaikan pendapat ujaran kebencian mereka, dan itu menunjukkan nilai kemanusiaan dan persatuan di Indonesia itu makin melemah. Sekian. Baik, silakan untuk tim pro menyampaikan pendapat. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang sangat majemuk, artinya lingkungan yang sangat beragam. Perbedaan suku, agama, dan budaya justru memperkuat rasa saling menghargai. Nilai toleransi ini adalah wujud nyata dari sila pertama dan ketiga. Jadi yang dimaksud di sini adalah argumen dari saudari tadi mengenai adanya ejekan dan lain sebagainya, itu bisa kita saring dengan menggunakan nilai toleransi. Jadi anak muda sekarang bisa menggunakan nilai toleransi tersebut ke dalam Pancasila. Mungkin itu saja. Selanjutnya kepada tim pro, tim kontra. Baik, saya menanggapi dari pernyataan saudara Nasih tadi mengenai toleransi, karena di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman perbedaan dan lain-lain. Mungkin kalau masalah toleransi kita masih bisa dibilang kental dan masih kuat. Nah, tapi di sini kita menilai dari perspektif yang demikian, yaitu kurangnya teladan dari tokoh publik. Nah, jadi misalnya demikian, yaitu kurangnya teladan dari tokoh publik. Nah, jadi misalnya dari tokoh untuk toleransi tadi itu menurut saya masih kuat, tapi kurangnya kurangnya peran dari tokoh publik tadi, yaitu generasi muda kehilangan figur panutan yang benar-benar menjunjung tinggi Pancasila, seperti tokoh-tokoh yang seperti ya kayak B.J. Habibie, kayak Haji Abdurrahman Wahid yang memang benar-benar baik. Terima kasih. Kepada tim pro. Nah, izin menanggapi dari saudara. Nah, Pancasila ini bisa menjadi dasar perlawanan terhadap radikalisme. Nah, zaman sekarang banyak anak muda yang mulai sadar akan pentingnya persatuan untuk menolak paham-paham radikal dan intoleran yang ingin memecah belah bangsa. Mereka juga bisa memahami bahwa Pancasila ini adalah benteng ideologi yang bisa menjaga Indonesia tetap damai dan aman. Cukup sekian tanggapan. Ya, silakan untuk tim kontra. Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari saudari tadi. Banyak siswa yang hanya menghafal 5 sila
untuk ujian tanpa memahami maknanya dalam kehidupan nyata. Akibatnya, setelah lulus, nilai-nilai itu tidak dihayati dalam sikap dan perilaku. Jadi, di zaman sekarang ini, anak-anak itu banyak yang hafal Pancasila, namun masih tidak bisa memahami makna dari Pancasila itu sendiri, dan masih banyak yang tidak mempraktekkan kehidupan ber-Pancasila itu. Sekian, terima kasih. Silakan untuk Tianto melanjutkan. Baiklah, menurut pandangan saya, Pancasila itu hidup dalam tindakan, bukan hanya sekedar ucapan. Jadi, contohnya ketika mahasiswa ikut kegiatan bakti sosial, menjaga kebersihan lingkungan, membantu sesama tanpa pamrih, itu semua bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang saudara-saudari ketahui, banyak mahasiswa yang saat ini apabila mendengar salah satu musibah di suatu kampung atau suatu desa, suatu kota, suatu negara, bahkan mungkin suatu negara ya, ketika mereka mendengar bencana itu, contohnya kita ambil saja dari Palestina, mereka melakukan kegiatan penggalangan dana, bahkan lewat media sosial dan juga lewat tindakan yang bersifat langsung, seperti di pinggir-pinggir jalan raya. Jadi walaupun mereka tidak selalu menyebut kata Pancasila, semangatnya tetap diterapkan dalam kesehariannya. Baik, itu saja. Silakan tim kontra. Baik, di sini saya menanggapi dari pernyataan tersebut. Menurut saya, ya memang banyak yang seperti itu. Tapi dari kita lihat di kenyataannya, kebanyakan mahasiswa atau anak-anak muda zaman sekarang yang ikut menggalangkan dana dan ikut berpartisipasi berbela sungkawa itu, sebagian menurut saya itu hanya kayak FOMO di TikTok atau di media sosial lainnya, karena banyak yang like postingan tersebut lalu dia ikut-ikutan, padahal dalam hati mungkin nggak mengerti apa konteks yang mau di share itu apa, cuman dia karena lihat orang banyak yang ikut men-share dan lain-lain, ikut menggalangkan dana, mungkin dia FOMO gitu kebanyakan, karena ya itu tadi kurangnya tokoh figuran yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila menurut saya. Jadi oke, terima kasih. Baik, debat sudah selesai pada hari ini, maka akan dilanjutkan dengan kesimpulan dari tim Pro. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim Pro. Nah, Pancasila ini tidak akan hilang di hati para generasi muda. Justru ia akan bertransformasi dari sekedar hafalan menjadi sebuah tindakan nyata yang sesuai dengan tantangan zaman digital sekarang. Nah, cukup sekian kesimpulan dari tim Pro. Silakan untuk tim kontra. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim kontra. Walaupun Pancasila masih sering disebut penerapannya makin lemah, generasi muda lebih banyak mengikuti arus global daripada menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kemudian kesimpulan yang kami ambil dari mosi kali ini adalah kedua tim memberikan pandangan yang sama-sama beralasan. Tim Pro menekankan bahwa Pancasila masih hidup dalam tindakan generasi muda, sedangkan tim kontra menilai bahwa Pancasila mulai kehilangan makna di tengah derasnya arus globalisasi. Kesimpulannya, tantangan utama bukan sekedar mempertahankan hafalan Pancasila, tetapi bagaimana menghidupkan nilai-nilainya secara nyata dalam perilaku sehari-hari generasi muda Indonesia. Terima kasih kepada semua peserta debat yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Kami telah mendengar berbagai argumen dan pendapat yang berbeda-beda. Kami berharap bahwa debat ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas. Akhirnya, kami berharap bahwa debat ini dapat menjadi awal dari diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang dibahas. Kami berharap bahwa kita semua dapat terus berdiskusi dan mencari solusi yang lebih baik untuk masalah yang dihadapi. Terima kasih sekali lagi Kepada semua peserta debat, kami berharap bahwa kita semua dapat bertemu lagi dalam debat yang akan datang.
Saya Jahya Rahmatus Sadiah. Dan saya Zahroh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.